Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki surga tersembunyi. Ya, inilah Tanjung Lesung. Namanya sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Banten. Berdasarkan sejarah, Tanjung Lesung adalah nama sebuah kampung yang dahulu bernama Kampung Lesung. Nama ini dibuat untuk mengenang keahlian seorang gadis bernama Sri Pohaci yang pandai bermain lesung dan ngagondang. Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau. Jaraknya 170 km dari ibu kota Jakarta dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5 jam sampai 3 jam. Berada di sebelah barat Kabupaten Pandeglang, Tanjung Lesung memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Kawasan ini menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata pertama dan telah diresmikan beroperasi pada Februari 2015. Tanjung Lesung memiliki bentuk dataran pantai wilayah yang menjorok ke laut dan mirip lesung. Dengan garis pantai sepanjang 15 km, Tanjung Lesung memiliki pemandangan laut yang menawan. Pantai pasir putih dan eksotisme kehidupan bawah laut membuat wisatawan akan betah berlama-lama di Tanjung Lesung. Pengunjung dapat beraktivitas seperti snorkeling, diving, dan memancing, serta mengenal dan menyaksikan atraksi pertunjukan daerah Banten. Tanjung Lesung juga dikenal sebagai situs warisan budaya karena lokasinya dekat dengan Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, dan Pulau Umang, kawasan Tua Banten, budaya Baduy, dan Debus. Pantas saja, Tanjung Lesung masuk dalam 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Tujuannya mewujudkan kawasan wisata primadona berkelas dunia seperti halnya Bali. Kami juga berharap sama-sama berbagi tugas supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan Bapak Presiden Jokowi untuk lahirnya di Second Bali atau Bali Baru, 10 Bali Baru, salah satunya yang ada di Kabupaten Pandeglang ini yaitu kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung bisa tercapai dengan baik. Sasaran kami untuk membuat kampung-kampung wisata dan ekonomi kreatif yang akan kami hidupkan, program yang maha strategis ini bisa sukses di Kabupaten Pandeglang. Perkembangan wisata Tanjung Lesung sudah dilakukan sejak 2016 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasi infrastruktur yang dibutuhkan. Adapun proyek infrastruktur yang kini tengah dikerjakan adalah pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Jalan tol ini menjadi akses pendukung ke Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga aksesnya akan lebih mudah dan efisiensi waktu perjalanan. Tol ini juga akan tersambung dengan tol Jakarta Merak. Pembangunan tol sepanjang kurang lebih 84 km ini dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Seksi 1 dan 2 porsi badan usaha jalan tol oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang dan porsi pemerintah pada seksi 3. Tol
Hal ini dibangun dengan biaya investasi sebesar 5,33 triliun rupiah, ditargetkan akan beroperasi pada 2022 mendatang. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung, Kementerian PUPR juga mengembangkan wisata berbasis pembangunan desa dan ekonomi kerakyatan. Potensi batik Cikadu dan agrowisata Salak Purus didorong melalui pengembangan Kampung Wisata Cikadu agar bisa menjadi destinasi pariwisata baru. Infrastruktur dibangun pada zona utama Kampung Wisata Cikadu berupa taman bermain dan restoran apung. Selain itu, pada kawasan pendukung dibangun gerbang kawasan Boulevard, Plaza, pendopo, pelataran parkir, galeri batik, dan kerajinan. Guna melengkapi pesona kawasan wisata Cikadu, dibangun juga ruang terbuka hijau berupa lapangan sepak bola dan area pejalan kaki. Turut pula disediakan fasilitas penyehatan lingkungan berupa toilet wisata dan tempat pengolahan sampah. Sementara untuk jaringan telekomunikasi dan listrik, pada kawasan Tanjung Lesung sudah dibangun tower jaringan seluler dan gardu listrik. Diharapkan pengembangan KEK dan KSPN Tanjung Lesung dapat berjalan dengan lancar sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, aktivitas pariwisata dan pendukungnya, serta membuka peluang kerja untuk masyarakat sekitar kawasan agar lebih produktif. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli.
1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian Pan-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR kembali membangun bendungan. Bendungan yang dibangun kali ini adalah Bendungan Sindang Hela. Bendungan ini merupakan satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019. Bendungan multifungsi ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Serang maupun Kota Serang, yakni untuk irigasi di daerah Cibanten seluas 1.000 hektar. Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat sebagai pengendali banjir di daerah hilir Kabupaten Serang dan Kota Serang. Memiliki kapasitas tampung banjir sebesar 1,5 juta meter kubik dan menyuplai air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Bendungan Sindang Hela juga dapat dijadikan tenaga pembangkit listrik sebesar 0,4 megawatt. Tak hanya itu, Bendungan Sindang Hela ini juga diharapkan dapat menjadi kawasan konservasi alam. Manfaat dari kegiatan pembangunan Bendungan Sindang Hela secara spesifik antara lain yaitu pertama, penyediaan kebutuhan air baku rumah kota industri pada wilayah Kabupaten, Kota Serang, dan Kota Cilegon sebesar 800 liter per detik. Kemudian pemenuhan suplai air irigasi juga sebesar 800 liter per detik atau 0,8 meter kubik per detik untuk daerah irigasi Cibanten. Dan yang ketiga, pengendalian banjir di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Yang keempat, destinasi wisata air dan konservasi alam di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Bendungan dibangun pada 2015 dan selesai di tahun 2019 dengan menelan anggaran sebesar 432 miliar rupiah dari APBN. Pada bendungan dibangun saluran penggelak berupa konduit sepanjang 204 meter dengan dimensi lebar 3,5 meter dan tinggi 3,5 meter berbentuk tapal kuda. Terselesaikannya konstruksi bangunan Sindang Hela secara resmi mulai dilakukan pengisian air atau e-ponding. Namun ternyata jelang peresmian, Bendungan Sindang Hela disalahgunakan oleh warga sekitar untuk berwisata dan berenang. Spillway setinggi 50 meter digunakan untuk aksi seluncuran.
Spillway sendiri dibangun dari beton dan di bagian bawah terdapat batu-batu yang bisa membahayakan. Spillway merupakan kelengkapan utama yang harus ada pada beberapa jenis bangunan air, berfungsi untuk melimpahkan debit air yang dianggap berlebihan dan untuk menanggulangi bahaya overtopping terhadap beberapa jenis kelengkapan bangunan air. Pembuangan air tersebut dialirkan menuju Sungai Cibanten. Aksi berbahaya warga ini pun tak patut dicontoh. Diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa Bendungan Sindang Heula bukan untuk tempat wisata, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai langkah antisipasi, Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung Cidurian telah melakukan upaya pemagaran di sekitar lokasi untuk menghindari warga yang terus berdatangan. Bendungan ini sendiri masih dalam tahap kesiapan operasional. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidrolik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia tetap memerhatikan aspek estetika. Keindahan yang didapat dari sebuah bangunan akan memberi manfaat lebih.
Selain fungsi utamanya, juga memiliki 1001 nilai tambah, termasuk memunculkan potensi wisata. Bendungan Godang di Karanganyar. Bendungan Wai Sekampung di Lampung. Hingga Masjid Raya Sumatera Barat. Saksikan program Warga Bicara episode 1001 Manfaat Infrastruktur hanya di PUPR TV. Di era globalisasi seperti sekarang ini, konektivitas antar wilayah sangat diperlukan guna menunjang aktivitas warga mulai dari kegiatan sekolah, bekerja maupun kegiatan lainnya. Namun dengan keadaan geologis Indonesia berupa pegunungan, lembah maupun sungai inilah bisa menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar maupun kantor pemerintahan. Jika tidak ada jalur penghubung, warga pun harus bersusah payah menghadapi rintangan alam yang ada. Seperti yang dirasakan oleh warga Ciparai, Lebak, Banten, warga mengalami pengalaman pahit sampai bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lainnya. Dulu kami banyak pahitnya daripada indahnya dalam menyeberangi sungai ini. Dulu kami pernah hanyut, terbawa arus air, tali itu penyangga rakitnya juga suka putus kalau banjir. Itu mungkin cerita pahit kami. Tapi itu juga sebagai perjuangan lah bagi kami untuk bisa meraih cita-cita kami yang ada di pelosok ini. Melihat kondisi inilah membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus membangun jembatan gantung untuk menunjang masyarakat agar dapat mengakses wilayah dengan cepat. Banten merupakan provinsi paling barat Pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun pada tahun 2000 menjadi wilayah pemekaran. Di daerah Banten sendiri sudah ada 30 jembatan gantung yang telah rampung pengerjaannya, salah satunya di Desa Margajaya ini. Desa Margajaya sendiri merupakan dataran rendah yang dilewati sungai besar, yakni Sungai Ciminyak dan Cisimi. Karena itulah jembatan gantung sangat diperlukan di desa ini. Pada tahun 2019, alhamdulillah melalui Kementerian PUPR kami mendapatkan bantuan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kampung Cimarga dengan Kampung Ciparai. Nah, untuk pemanfaatan sendiri, alhamdulillah tentunya ini sebuah penghargaan, kemudian kebanggaan bagi kami, di mana kami memiliki jembatan yang representatif, yang luar biasa aman digunakan. Jembatan gantung ini merupakan bentangan mencapai 84 meter dengan rangka yang simetris. Pembangunan jembatan ini menggunakan anggaran APBN tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 25 miliar rupiah. Jembatan ini terlihat menarik karena seluruh bagian jembatan dicat warna-warni. Sehingga tak hanya sekedar melintasi jembatan, sejumlah warga menyempatkan diri untuk bersuah foto. Alhamdulillah, progres sekarang ini pengecatan jembatan Kampung Ciparai sudah mulai rampung. Pengecatan ini kami dimaksudkan untuk dalam rangka mengikuti program pemerintah Kabupaten Lebak, meningkatkan pariwisata Kabupaten Lebak. Jembatan gantung ini memang begitu besar pemanfaatannya bagi warga desa.
pemanfaatnya sendiri dirasakan tentu saja di berbagai bidang. Untuk di bidang pendidikan, ini adalah jalur utama yang digunakan anak sekolah atau siswa sekolah dari berbagai tingkatan. Kemudian itu di bidang perekonomian, ini tentu saja yang akan sangat mendongkrak ekonomi di wilayah kami, di mana jalan ini adalah akses utama untuk mengangkut semua hasil bumi yang dihasilkan, baik itu di wilayah Margajaya sendiri maupun desa-desa yang memang melintasi wilayah jembatan yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR ini. Pembangunan jembatan juga dilakukan di Desa Sukacai. Jembatan ini menghubungkan antara Desa Sukacai dengan Desa Banyuresmi. Jembatan gantung dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas, sehingga tak hanya dilewati oleh pejalan kaki, kendaraan bermotor mampu melintasi jembatan ini. Ini Desa Banyuresmi itu satu desa ya, namanya Desa Sukacai, karena mungkin dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga ada pemekaran lah seperti itu. Nah kemudian pada tahun 2017, syukur alhamdulillah kami dapat informasi begitu ya dari Desa Sukacai, yaitu Paluramean, kaitan dengan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara dua desa kami, yaitu Desa Banyuresmi dengan Desa Sukacai. Dengan adanya akses jalan baru ini baru Pak. Dulu itu waktu 2016 itu masih kayak kebun-kebun hutan seperti itu, dan ini juga sebetulnya nggak ada ini. Bahkan kami meminta bantuan TNI seperti itu dari Koramil Kecamatan Jiput untuk membuka lahan, bergotong royong dengan masyarakat, dengan kepala desa seperti itu, dan kami sangat berterima kasih, bersyukur sekali gitu kan dengan adanya bantuan jembatan gantung dan akses jalan seperti itu Pak. Dulu memang saya ngajar Sukacai gitu, nggak bisa jalan, harus muter ke Cijeruk. Jalannya sekitar 3 kilo lah. Akhirnya anak sekolah tuh nggak bisa ke sini Mak. Hasil gotong royong warga Desa Banyuresmi memang patut kita contoh, karena adanya jembatan gantung ini juga memberikan manfaat yang besar bagi para pelajar. Sebelum ada jembatan, saya ke sekolah harus bangun pagi untuk memutar dan menyeberang sungai sekitar 1 kilo ke sekolah. Setelah ada jembatan ini, saya tidak terlambat lagi untuk ke sekolah. Diketahui pada tahun 2015 sampai 2018 lalu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Warga telah membangun jembatan gantung di berbagai pelosok tanah air dengan menghabiskan anggaran sebesar 798 miliar rupiah. Pada tahun 2019 sebanyak 140 unit dan rencananya di tahun 2020 ini akan dibangun jembatan gantung sebanyak 148 unit. Adanya pembangunan jembatan yang berkesinambungan di sejumlah daerah membuat mobilitas warga perdesaan tak terputus demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama.